Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 4 Senangrejo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Senangrejo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, di mana berkat limpahan nikmat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan pembinaan beliau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini pada kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini adalah sebagai tugas pada program pendidikan calon guru penggerak. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala SDN 4 Senangrejo, acara yang ketiga doa, dan acara yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar mulai dari awal sampai dengan akhir. Kedua kalinya di acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SDN 4 Senangrejo kepada Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu Guru SDN 4 Senangrejo yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, juga sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik sampai hari ini dengan posisi dan kondisi yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan, kita selalu haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kita petunjuk, dan dengan begitu kita berharap syafaatnya pada saat kita meninggal nanti. Kemudian tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya hanya ingin mensupport apa yang dilakukan pada calon
guru penggerak yang ada di sekolahan kita, karena kebetulan banyak, maka kita harus saling support, saling mendukung ke depannya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam guru penggerak, belum bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak usah berkecil hati dan tidak usah mengeluh saat ini. Jika suatu saat penjenengan juga mengikuti, penjenengan juga pasti akan melalui tahapan-tahapan seperti yang kami lalui. Untuk itu saling dukung mulai dari sekarang, kita lakukan seikhlas kita. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah bersama Bu Ratna dengan desiminasinya, kita sudah sedikit tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu motivasi intrinsik, ekstrinsik. Nah, usahakan kita sebagai pendidik harus mempunyai motivasi intrinsik itu sebelum kita menanamkan kepada siswa-siswi kita. Bapak Ibu, mengingat waktu juga sudah siang, supaya tidak berkelamaan, kita beri kesempatan untuk paparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bu Munik Rahayuningsih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tetap semangat meskipun siang dan panas, dan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita, dicatat sebagai amal kebaikan nantinya dan berdampak positif baik untuk kita pribadi maupun sekolah kita pada umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan, motivasi untuk teman-teman semua yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Munik Rahayuningsih, calon guru penggerak angkatan 9. Kepadanya dipersilakan. Oke Bapak Ibu, sebelum acara inti kita mulai, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Monggo Bapak Ibu untuk diserahkan berdiri. Jadi nanti tidak pakai musik tidak apa-apa ya, tirukan gerakan saya dan juga gerakan mulut saya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunder, atas, bawah, kanan, kiri siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari
semoga speaking tadi bisa membuat semangat kita menjadi membara atau menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti diseminasi budaya positif di siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ratna Anggraini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Senangrejo, Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 4 Senangrejo. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, yang mungkin seharusnya sudah beristirahat di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini pada kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan beliau, karena beliaunya kita tergolong manusia yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya akan mendiseminasikan atau memaparkan tentang budaya positif di sekolah, di mana kegiatan ini adalah bagian dari tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Munira Ayuningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Senangrejo, Kabupaten Lamongan. Saya di sini akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Andriani sebagai fasilitator kami dan Ibu Kuni sebagai pengajar praktek kami, karena beliaulah yang telah membimbing kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa itu budaya positif? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini terdapat konsep inti budaya positif. Ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan.
pendidikan. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Di sini saya ada satu permintaan, nanti saya meminta 2 teman untuk maju ke depan ya. Siapa yang mau maju? Silakan. Bu Pipit sama Bu Gus, silakan maju. Terima kasih Bu Pipit sama Bu Gus atas waktunya mau maju ke depan. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, ya Bu Gus. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Tapi sebelum itu, silakan Anda menuliskan sesuatu yang akan Anda genggam tersebut. Sudah Bu Gus? Silakan jenengan genggam. Nah, di situ Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya itu untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, Bu Pipit, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda atau buku Tilawati. Anda boleh membujuk, menghardik, ataupun menggoda atau menawarinya dengan segala sesuatu agar buku Tilawati bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Silakan, Bu, dicoba. Bagus, ya. Sepertinya bagus itu membawa sesuatu sangat berharga. Iya Bu Titi, ini adalah keyakinan yang amat sangat berharga buat saya. Coba saya boleh nggak lihat sedikit aja tentang apa sih Bu? Maaf Bu, tidak bisa. Terus kan cantik, Iya memang. terus baik hati. Kira-kira sedikit saja, clue-nya saja Bu, tentang apa yang ada di genggaman? Maaf Bu, saya tidak bisa membuka kepala Bu. Kalau tadi nggak mau, kira-kira nanti kalau sepulang sekolah saya ajak Mami gimana Bu? Mohon maaf Bu, saya tidak bersedia juga. Masih tidak bersedia. Ya. Apa lagi ya? Oh, coba selama 3 hari berturut-turut saya berikan es. Bagaimana? Maaf Bu, untuk saat ini saya berhenti minum es. Tidak berhasil. Ya. Bagaimana? Apalagi ya? Bapak. Oh iya. Nanti saya ajak deh ke Bapak, terus saya bayarin Ibu untuk besok. Maaf Bu, itu sudah ada dana
jadi suami saya. Bagaimana Bu Pipit? Sepertinya gagal Ibu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Bu Budi. Nah, dari percobaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus mempertahankan apa yang kita yakini. Bagaimanapun caranya orang tersebut menggoda kita atau membujuk kita, kita harus teguh dengan pendirian kita. Kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila. Di sini terdapat 6 elemen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, ISO Primary Years Program atau biasanya disingkat dengan PYP, yaitu toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan biologis seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang ketiga, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan.
bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, mandiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kita lanjut, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengatasi murid melalui persuasi. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya guru akan memantau atau mengawasi perilaku murid. Dan yang kelima, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini saya mempunyai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Yang pertama, penghukum. Di sini biasanya seorang guru langsung berbicara atau menghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini dengan kata-kata yang lembut biasanya. Itu contoh indikatornya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Di sini indikator yang tampak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya, saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini termasuk dalam posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, yaitu guru harus dengan kata-kata atau kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke operasi dan jangan diulangi lagi. Berarti guru itu langsung menyuruh murid tersebut membeli atribut ke koperasi. Dan yang kelima, sebagai manajer.
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini saya mempunyai pertanyaan ya. Di sini posisi kontrol apakah aku? Siapa nanti yang bisa menjawab? Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Yang memikir, silakan berdiri. Dari kata-kata tersebut bahwa menunjukkan ketika guru kecewa sekali. Ketika guru kecewa, jadi posisi kontrol yang terlihat tadi adalah pembuat merasa bersalah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Pipit. Ya, di sini yaitu posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Karena guru berbicara dengan lembut dengan siswa. Terus yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan. Bu Ratna. Dari pertanyaan tadi, kamu tidak pernah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Jawabannya adalah posisi kontrol penghukum. Itu, Bu. Sebagai posisi kontrol penghukum ya, langsung guru tersebut menghukum muridnya. Dan yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu Kos, terima kasih. Bu Kos, silakan. Terima kasih Bu Mui. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kira ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kos. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku dengan indikator ayolah lakukan demi ibu. Ya Bu Ririn, silakan. Posisi kontrol apakah aku dengan ayolah lakukan demi ibu. Menurut saya posisi kontrol itu teman. Terima kasih Bu Muni. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir ya, pertanyaan saya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Monggo Bu Sri. Kalau menurut saya dengan melihat kata-katanya itu artinya berposisi sebagai pemantau. Terima kasih Bu Sri. 7. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan
universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam pertanyaan positif. Keyakinan kelas hendaknya sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di sini saya akan memberikan contoh dari keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kembali kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Seperti contohnya kata-kata yang nanti dibuat untuk restitusi, segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan termotivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus. Di sini ada 2 kasus ya. Yang pertama, siswa terlambat datang ke sekolah, dan yang kedua, kasusnya makan pada waktu jam pelajaran. Terlambat Di datang sini ke sekolah. Di sini saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Di sini terdapat kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Selasa pagi, jam pertama di kelas 5, SDN Negeri 4 Sedangrejo, pada pelajaran matematika, seorang peserta didik bernama Zakia Ayu Salsabila terlambat datang
Nah ini ya kasus yang pertama ya, saat Mbak Ayu terlambat datang ke sekolah. Berikut adalah skenario permasalahan 1 menggunakan segitiga restitusi. Di sini ya, yang pertama kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas yang pertama. Seorang guru di sini menanyakan kenapa murid tersebut bisa terlambat datang ke sekolah. Dan yang kedua, di sini melakukan validasi tindakan yang salah. Seorang guru di sini tidak mencari kesalahan siswa, tapi mencari solusi bagaimana agar siswa tersebut tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Dan yang ketiga yaitu seorang guru menanyakan keyakinan. Di sini seorang guru menanyakan keyakinan kepada murid tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Apakah perbuatan murid tersebut sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat bersama-sama di kelas, atau yang menjadi keyakinan kelas kita? Di sini ada kasus 2, yaitu peserta didik makan pada saat jam pelajaran. Kedua, peserta didik makan melaksanakan ulangan harian. Pada saat jam pelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan ulangan harian. Peserta didik bernama Maidina Azhara Agraini tertunduk. Saya kira dia tidur. Lalu saya menghampirinya, ternyata Maidina Azhara Agraini sedang makan di dalam kelas saat ulangan berlangsung. Demikian skenarionya dalam penerapan segitiga restitusi. Mas guru dan berikan guru makannya. Dan apa bayaran? Ya, di sini yang pertama yang dilakukan oleh guru yaitu menstabilkan identitas. Menanyakan bagaimana kok bisa seorang siswa waktu ulangan harian makan di dalam kelas. Alasannya apa? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan.
tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Terima kasih kepada Ibu Munik Rahayu Ningsih atas sambutan pemaparannya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait tentang diseminasi pemahaman budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Munik tadi. Bu Sri, monggo. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk paparan hari ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Apabila ada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak ada dalam keyakinan kelas. Bagaimana cara untuk mengatasi? Apakah juga menggunakan segitiga restitusi? Padahal itu tidak ada pada keyakinan kelas kita. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sri Ratnandiri. Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan, apabila ada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak ada pada keyakinan kelas, bagaimana cara mengatasinya pada segitiga restitusi? Keyakinan kelas itu tidak untuk jangka panjang. Keyakinan kelas itu fleksibel. Jadi, tetap melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi. Akan tetapi, pada bagian menanyakan keyakinan kelas, bisa diubah dengan pertanyaan. Pelanggaran yang sudah kamu buat tidak tercantum pada keyakinan kelas. Apakah ini perlu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas? Terima kasih. Di akhir pembelajaran kali ini, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muni atas paparannya tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi membawa manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, dan bagi khusus juga bagi sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa menjalankan budaya-budaya positif. Akhir kata, saya selaku moderator, apabila ada perkataan saya yang menyinggung, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, siang ini kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rabb, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, di dalam pengawasanmu, kami di siang ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi pembentukan budaya positif. Karena itu, Ya Allah, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami.
Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu ya Rabb, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri bersama doa. Keyakinan kelas itu adalah gambaran dan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan di dalam kelas dengan tidak memandang suku, bangsa, negara, dan agama, supaya dapat menimbulkan kesadaran dalam diri kita untuk berdisiplin positif. Impian kelas kalian Yang bersih, Bu. ya, yang bersih. Ada lagi? Tidak ribut. Tidak ribut. Terus apa lagi? Sopan Tidak santun kepada guru. Nah, nanti apa yang sudah kalian impikan tadi, Ibu minta kalian tuliskan di papan tulis ya. Ya, nanti tuliskan keinginan kalian di kertas ini. Satu orang menuliskan satu saja keyakinan kelas ya, atau impian kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas ini satu-satu. Kalian sudah menuliskan di kertas post-it ini, kalian tempelkan tulisan kalian di bawah keyakinan kelas di papan tulis ya. Sepatutnya sih.
tepat waktu, sikap baik, menjaga kebersihan, jujur, dan belajar sungguh-sungguh. Di sini keyakinan kelas apa yang dapat kita tulis? Yang pertama apa? Saling menghargai dan menyayangi. Nah, saling menghargai dan menyayangi. Yang kedua, Tidak ribut di kelas. tidak ribut di kelas. Yang ketiga, Melaksanakan piket kelas. melaksanakan piket kelas. Keempat, Belajar sungguh-sungguh. belajar sungguh-sungguh. Yang kelima, Hadir tepat waktu. hadir tepat waktu. Yang keenam, Bersikap baik. bersikap baik. Yang Menjaga ketujuh, kebersihan kelas dan sekolah. menjaga kebersihan kelas. Dan yang kedelapan, Jujur dan mandiri. jujur. Melengkapi keyakinan kelas kita ini, mari kita melengkapi dengan membuat pernyataan keyakinan. Silakan ketua kelasnya Mbak Ayu, depan membacakannya. Ya, yang pertama, Meyakini pentingnya saling menghargai. Kami meyakini melaksanakan piket kelas. Kami meyakini pentingnya hadir tepat waktu. bawahnya ya, bawahnya.